Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ivo Alvin Budianti dari kelas 7A, NPM 173100018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis kelas 10 pada materi fungsi secara daring ditinjau dari gaya belajar siswa selama COVID-19. Bab 1. Nah, untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Langsung saja ke latar belakang masalah. Matematika memiliki peran sangat penting dalam membangun kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa adalah gaya belajar, menurut Ricardo et al. Tahun 2014. Metode pembelajaran berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa secara daring yang akan diteliti adalah pada materi fungsi. Fungsi merupakan materi yang cukup mudah karena waktu duduk di bangku SMP sudah pernah mempelajarinya. Tinjauan berupa gaya belajar dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai masing-masing gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa dalam memecahkan masalah matematis. Dari latar belakang, peneliti menuliskan judul, yaitu Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis kelas 10 pada materi fungsi secara daring, ditinjau dari gaya belajar siswa selama COVID-19. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, teridentifikasi berbagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa terkadang masih mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah matematis menjawab soal-soal pada materi fungsi. Yang kedua, siswa masih belum sepenuhnya mengetahui gaya belajar apa yang dimiliki siswa selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, pembelajaran daring membuat siswa kesulitan dalam memecahkan masalah matematis pada materi fungsi. Dan yang keempat, ada hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya fokus penelitian untuk menghindari luasnya ruang lingkup permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis menyorot tentang kemampuan pemecahan masalah matematis secara daring pada materi fungsi kelas 10 ditinjau dari gaya belajar siswa selama COVID-19. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi secara daring ditinjau dari gaya belajar auditori. Yang kedua, bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi secara daring ditinjau dari gaya belajar visual. Yang ketiga, bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi secara daring ditinjau dari gaya belajar kinestik. Dan yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 10 pada materi fungsi secara daring ditinjau dari gaya belajar siswa selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi secara daring dengan gaya belajar auditori. Yang kedua, untuk mengetahui deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi secara daring dengan gaya belajar visual. Yang ketiga, untuk mengetahui deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi secara daring dengan gaya belajar kinestik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 10 pada materi fungsi secara daring dengan
gaya belajar siswa selama COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan analisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 10 pada materi fungsi secara daring ditinjau dari gaya belajar siswa selama COVID-19. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama untuk mahasiswa. Yang kedua untuk siswa. Dan yang ketiga untuk Universitas PGRI Semarang. Yang keempat untuk peneliti lain, dan yang terakhir untuk sekolah. Nah, manfaat praktis untuk mahasiswa. Yang pertama untuk memberikan pengetahuan tentang kemampuan pemecahan masalah siswa secara daring yang ditinjau dari gaya belajar siswa selama COVID-19. Yang kedua, agar mampu untuk mengukur diri sehingga mereka sadar akan kemampuannya. Yang ketiga, dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa ketika kelak mereka menjadi seorang guru. Manfaat praktis untuk siswa. Yang pertama, siswa dapat mengetahui gaya belajar selama COVID-19. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis melalui pembelajaran daring. Yang ketiga, siswa mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematisnya sehingga dapat memotivasi dirinya untuk lebih meningkatkan belajarnya selama COVID-19. Dan untuk Universitas PGRI Semarang, yaitu memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan analisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 10 pada materi fungsi secara daring ditinjau dari gaya belajar siswa selama COVID-19. Untuk peneliti lain, yaitu hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu terbuka lebar bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lanjutannya di masa yang akan datang. Manfaat praktis yang terakhir yaitu untuk sekolah. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis secara daring ditinjau dari gaya belajar siswa khususnya pada materi fungsi selama COVID-19. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Yang pertama, analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fungsi ditinjau dari gaya belajar siswa dalam pembelajaran secara daring. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah usaha mencari solusi penyelesaian dari suatu situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan yang ditunjukkan siswa dalam memecahkan soal matematika dengan memperhatikan proses menemukan jawaban. Yang keempat yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara seseorang memperoleh informasi baru. Cara belajar yang dimaksud adalah bagaimana seseorang atau siswa menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi baru dalam proses pembelajaran. Gaya belajar dalam penelitian ini adalah gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik, atau lebih sering dikenal dengan gaya belajar FAK. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya. Yang selanjutnya di bab 2. Pada bab 2, telaah pustaka dan kerangka teoritis terdiri dari landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka teoritis. Nah, yang pertama landasan teori. Hakikat matematika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas tahun 2005, halaman 723, matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Yang kedua, pengertian analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
Yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah. Di sini saya mengambil kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama, pengertian kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, faktor-faktor kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, manfaat kemampuan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, materi fungsi kelas 10. Pokok bahasan dalam penelitian ini dikhususkan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi fungsi pada kelas 10. Menurut Agus tahun 2007, halaman 26, fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota satu himpunan yang lainnya. Landasan teori yang kelima yaitu pembelajaran daring. Yang pertama, pengertian pembelajaran daring atau online. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Pembelajaran daring merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang harus dilakukan untuk melanjutkan pendidikan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kemudahan dan kendala pembelajaran online. Kemudahan dan kendala dalam pembelajaran online merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu dengan mudah serta memiliki masalah atau penghambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui proses interaksi antara guru dan siswa dalam suatu lingkungan belajar dengan menggunakan teknologi elektronik. Selanjutnya itu gaya belajar siswa. Landasan teori pada gaya belajar siswa, saya mengambil pada pengertian gaya belajar siswa, macam-macam gaya belajar siswa, manfaat gaya belajar siswa dan guru, dan yang terakhir indikator gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Yang pertama, menurut penelitian Baikdana Aprianti, lalu Sucipto dan Ayu Kurniati tahun 2020, yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika kelas 7 berdasarkan gaya belajar siswa. Penelitian relevan yang kedua yaitu menurut hasil penelitian Budi Eko Setiono, Rono, dan Iwan Junaidi tahun 2016 yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Siswa kelas 7 berdasarkan gaya belajar pada pembelajaran TPL. Yang ketiga, hasil penelitian dari Reka Ikrami Kurniawan, Hepsi Inindiasari, dan Yani Setiani tahun 2020 yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dengan menggunakan pembelajaran daring. Dan yang terakhir, penelitian relevan menurut hasil penelitian dari Niswatul Mufarihah, Rita Yulia Stote, dan Edi Nurfala tahun 2019 yang berjudul Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP pada materi peluang ditinjau dari gaya belajar. Nah, selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Di sini, kemampuan pemecahan masalah matematik siswa kelas 10 pada materi fungsi secara daring masih rendah. Kemudian, adanya perbedaan tingkatan kemampuan pemecahan masalah dan gaya belajar. Nah, gaya belajar yang dimiliki siswa sangat berbeda-beda. Gaya belajar yang dimiliki siswa terdiri dari gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Dan ini dilakukan selama proses pembelajaran siswa secara daring. Kemudian terdeskripsinya kemampuan pemecahan masalah matematik siswa kelas 10 pada materi fungsi ditinjau dari gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Selanjutnya yaitu di bab 3. Bab 3, metode penelitian terdiri dari lokasi dan sasaran penelitian, yang kedua waktu pelaksanaan penelitian, yang ketiga jenis penelitian, yang keempat penentuan subjek penelitian, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam sampel sumber data, yang ketujuh teknik sampling, yang kedelapan teknik pengumpulan data, yang kesembilan teknik analisis data, dan yang terakhir yang nomor 10 teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, yang pertama yaitu lokasi dan sasaran penelitian.
Lokasi penelitian ini dilakukan pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Pegadon tahun ajaran 2020-2021 yang terletak di Jalan Raya Putat, Pegadon, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal. Nah, untuk sasaran penelitian ini adalah siswa kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 SMA Negeri 1 Pegadon. Nah, selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan penelitian. Waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk mengadakan pra-penelitian yaitu bulan September pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Pegadon. Penelitian ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, sampai tahap penyelesaian. Selanjutnya jenis penelitian. Metode penelitian ini diperlukan sebuah pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Selanjutnya, penentuan subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Pegadon, hanya ada satu kelas, yaitu kelas 10 tahun ajaran ganjil 2020-2021. Penentuan subjek penelitian ini didasarkan pada hasil angkat gaya belajar siswa dalam pembelajaran matematika secara daring dan hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi fungsi kelas 10. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen utama, yaitu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti sendiri, menurut Parti 5 tahun 2011 halaman 7. Yang kedua yaitu instrumen bantu, yang terdiri dari soal tes, angket, pedoman wawancara, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Nah, berikutnya sampel sumber data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil tes siswa dalam menyelesaikan soal pada materi fungsi yang diberikan oleh peneliti. Yang kedua, hasil observasi dari pengamatan peneliti dalam proses pembelajaran secara online dan mengerjakan soal tes. Yang ketiga, hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara antara peneliti dengan siswa yang dipilih dengan subjek wawancara untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi fungsi. Yang keempat yaitu hasil dokumentasi yang diperoleh pada waktu pembelajaran matematika secara online, mengerjakan soal tes dan wawancara. Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Berikutnya yaitu teknik sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti di sini akan memilih sampel berdasarkan gaya belajar siswa dalam pembelajaran matematika dan melihat hasil tes tertulis yang sudah diberikan melalui Google Classroom dan WhatsApp Group. Berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diambil terdiri dari observasi, metode tes, angket, wawancara, dan dokumentasi. Berikutnya teknik analisis data. Terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, yang terakhir yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi derajat kepercayaan atau credibility. Derajat kepercayaan dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang kedua, keteralihan atau transferability. Yang ketiga, kebergantungan. Dan yang terakhir yaitu kepastian. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.